itulah manusia tanpa ambisi. Itu seperti apa? Ulat. Ini Rasul Paulus juga berbicara tentang ambisi pribadi ini, tapi kalau itu didorong oleh kemauan dan keinginan yang dangkal, Anda akan menemukan diri Anda terus-menerus tidak puas. Pelajaran bagi kita pada saat ini tentang ambisi, ya. Apakah kita harus tidak boleh sama sekali memiliki ambisi? Apa itu arti ambisi? Mungkin kita mulai ya. Ambisi adalah kata kamus besar bahasa Indonesia adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau kita melakukan sesuatu, ya, mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, atau mencapai seperti pangkat dan kedudukan. Ambisi, etimologi dalam Middle English menurut Webster ya katakan itu adalah desire for power. Kata ambitio dalam bahasa Latin, ya ambitio itu adalah ambisi, tapi bahasa kata kerjanya daripada ambitio adalah ambire. Nah, ambire itu artinya going around, ya berputar-putar, apa pergi ke sini dan pergi ke sana. Kenapa? Ini ambire ini berasal dari satu situasi di mana orang-orang di zaman Romawi kuno pada saat mereka ingin menjadi gubernur dan lain sebagainya, misalnya, mereka harus berkampanye, dan pada saat mereka berkampanye mereka harus apa? Putar sini, putar sana, pergi ke kiri, pergi ke kanan. Jadi itulah ambisi tersebut. Orang yang pergi going around, membawa orang untuk melihat siapa dia, supaya dia dapat ditinggikan, supaya dia dapat dipilih dalam apa? Dalam pemilihan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang ambisi tersebut. Ya, yang dengan kata lain kita berfokus kepada apa yang dapat kita capai. Apa yang dapat kita capai di dalam kehidupan ini. Dan kita semua lahir sebagai orang, sejak kita kecil sekalipun, aduh ini anak siapa ya, sebelum kita bisa ngomong, kalaupun kita sudah bisa ngomong, ditanyalah kita, kalau besar mau jadi apa? Jadi kepada kita, masing-masing telah ditanamkan, kita semua harus memiliki ambisi. Nah seringkali kita goal atau ambisi itu juga dihubungkan dengan kata hope atau pengharapan. Ambisi itu adalah apa? Pengharapan, apa kira-kira pengharapan kita, hope kita, dan lain sebagainya. Dan seorang yang pernah mendapat Nobel Prize yang bernama V.S. Naipaul, dia katakan apa ya? Inilah keadaan dunia. The world is what it is. Apa itu keadaan dunia itu? Yaitu orang-orang yang bukan apa-apa, ya. When people, orang-orang manusia, ya laki-laki atau pria, who are nothing, kalau kita bukan apa-apa, yang membiarkan diri mereka menjadi tidak apa-apa, who allow themselves to become nothing, have no place in it. Anda tidak memiliki tempat di dalam dunia ini. Jadi kalau Anda itu terus-menerus jadi orang yang bukan siapa-siapa, Anda menjadi nobody, bukan siapa-siapa, maka Anda tidak ada tempat dalam dunia ini. Kalau Anda ingin memiliki tempat dalam dunia ini, menurut Naipaul, ini adalah filsafat dunia, Anda harus menjadi seseorang yang apa? Yang dapat ditampilkan, yang dapat going around. Kalau enggak, Anda nggak ada artinya. Anda itu tidak ada artinya. Anda tidak ada tempat di dalam dunia ini. Anda tidak bisa beranjak. Anda tidak bisa terbang. Tidak heran. Salvador Dali katakan apa ya? Kecerdasan tanpa ambisi. Intelligence without ambition. Bagaikan burung tanpa apa? Tanpa sayap. Nggak bisa terbang. Nggak bisa naik-naik kita. Nggak bisa berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Hampir sama pernyataan Henry Ward Beecher. Dia katakan apa? A man without ambition is like a beautiful worm. Seperti kupu-kupu. Sebelum dia jadi kupu-kupu, dia jadi apa? Seperti jadi ulat, ya. Jadi itulah manusia tanpa ambisi. Itu seperti apa? Ulat. Itu hanya bisa merangkak, tapi tidak bisa terbang. Jadi Anda bukan apa-apa kalau Anda tidak memiliki ambisi. Tetapi di lain pihak, walaupun ini ada kutipan-kutipan yang mengagungkan ambisi, di lain pihak ada seorang personality TV yang khususnya kendaraan atau mobil-mobil di Inggris ya, yang bernama Jeremy Clarkson. Dia katakan apa? Ambisi, dia katakan apa? Ambisi adalah hal yang sangat berbahaya. Ambition is a very dangerous thing. Kenapa? Karena entah Anda mencapainya, kalau Anda mencapai ambisi Anda, maka hidup Anda itu apa? Berakhir sebelum waktunya. Kalau Anda ingin memiliki ambisi, Anda mati cepat, mati muda Anda kalau Anda punya ambisi. Ya, dikatakan itu menurut dia atau tidak. Ya, dalam hal ini
hidup Anda akan, jika tidak memiliki, kalau Anda tidak mati muda, dia katakan apa? Anda akan terus-menerus hidup dalam kekecewaan. Anda akan terus-menerus hidup dalam kekecewaan. Kenapa? Karena bagi dia, bagi Jeremy Clarkson, sumber kekecewaan itu adalah ambisi. Jadi bagi dia, jangan punya ambisi, nikmati saja hidup, jalani saja hidup itu, nggak usah punya ambisi. Ya, bikin aja lah apa yang Anda bisa bikin, nggak usah punya goal, nggak usah punya pengharapan. Ya. Jadi dikatakan apa? Penekanan Jeremy Clarkson dikatakan apa? You must never have ambition. Jangan Anda memiliki ambisi. Nah, seakan-akan ya Alkitab ini bagaimana menurut Anda ya? Apakah Alkitab mengiyakan ambisi atau jangan menyatakan apa? Pelajaran sekolah sahabat kita katakan ambisi itu bisa menjadi akar apa ya? Akar daripada kegelisahan, ketidaktenangan dalam kehidupan dunia ini oleh sebab adanya ambisi. Nah, seakan-akan demikian ya. Kitab Yakobus ya. Yakobus 3:14 ayat 16 katakan apa? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, bahasa Inggrisnya mementingkan diri sendiri adalah selfish ambition atau self-seeking. Jadi jika kamu menaruh perasaan iri hati dan ambisius, dengan kata lainnya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan ambisius, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi ambisi itu di sini katakan seakan-akan kita apa? Melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ambisi itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Ambisi itu adalah nafsu dunia. Nafsu, bahkan ayat ini katakan apa? Nafsu setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kata selfish ambition ini muncul lagi di sini. Kalau ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ambisi membawa kekacauan, itu berasal bukan dari surga, tapi dari setan. Ya, itu membawakan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, segala macam perbuatan jahat itu oleh sebab apa? Ambisi, menurut ayat ini ya. Lebih tepat Filipi, langsung saja bahasa Indonesia sudah jelas ya. Filipi 2:3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau bahasa Inggrisnya, do nothing out of selfish ambition. Jangan mencari kepentingan sendiri. Do nothing out of selfish ambition. Atau puji-pujian yang sia-sia, or vain conceit. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Jadi ambisi itu adalah lawan daripada kerendahan hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tapi kalau kita mau orang lain yang utamakan, loh kapan saya mau jadi pimpinan dong kalau pendeta, kalau disuruh monggo terus orang-orang lain ya saya minggir-minggir terus. Kapanlah saya mau membawakan apa yang saya miliki untuk apa? Untuk dapat membangun pekerjaan Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Tapi coba kita lihat ya. Ini ayat ini ya, selfish berbicara tentang selfish ambition ya. Tentang ambisi pribadi. Tetapi kita lihat di sini Rasul Paulus juga berbicara tentang ambisi pribadi ini. Tapi ambisi pribadi yang bagaimana? Mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha. Bahasa Inggrisnya kami berambisi. Wah, nanti Anda lihat ya bahasa Inggrisnya ya. Kami berusaha, kami berambisi, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bahasa Inggrisnya dari 2 Korintus 5 ayat 9, katakan apa? Therefore we also have as our ambition. Jadi kata berusaha dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah ambition. Berusaha ambition, philotimeomai, yang artinya to show affection to what is personally valued or honored. Artinya kita menunjukkan affection kita menunjukkan kecintaan kita, apa yang kita sukai kepada sesuatu hal yang kita muliakan atau kita tinggikan. Jadi itulah kalau kita lihat selfish ambition, artinya ambisi yang kita muliakan adalah untuk tujuan diri kita sendiri. Tetapi seperti Rasul Paulus di sini, katakan dalam 2 Korintus, ambisi yang kita harus miliki, kita harus miliki ambisi tersebut, yaitu apa? Siapa atau apa yang kita tinggikan? Apa yang kita muliakan? Apa yang kita
apa ya, kita affection kita yang menjadi fokus pikiran kita itu kepada apa? Apakah supaya saya jadi ketua ini, saya jadi pemimpin ini, saya jadi memiliki posisi ini dan lain sebagainya? Ya, Rasul Paulus di sini dengan kata lain katakan apa ya? Prinsipnya adalah bahwa memiliki ambisi itu tidak ada salahnya. Yang menjadi masalah itu adalah apa? Apa yang kita hargai atau kita hormati. Apa yang kita hargai atau yang kita hormati itu yang pertanyaannya. Nah, Rasul Paulus dia mau ambisi pribadinya. Dia katakan bukan ambisi orang lain, ya. As our ambition, ya. Ambisiku. Dia katakan apa? Kami berusaha, ambisi kami adalah apa? Di sini katakan apa? Supaya kami berkenan kepada Tuhan. To be pleasing to Him. Jadi fokus daripada ambisinya adalah, kalau saya mau berambisi, saya harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang lain supaya saya jadi pimpinan ini. Bukan menyenangkan hati komite pemilih supaya saya tetap mendapatkan jabatan ini dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi hati Tuhan yang saya senangkan. Ya, hati Tuhan yang saya senangkan. Ada seorang penulis blogger Kristen yang bernama Aaron Walker. Dia katakan apa? Ambisi bisa menjadi sekutu yang kuat atau musuh yang merusak. Bisa menjadi sekutu yang kuat atau musuh yang merusak. Jika ambisi Anda salah tempat, itu kita tempatkan pada diri kita, untuk kemuliaan kita, untuk sesuatu yang berkenan kepada kita, bukan kemuliaan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tapi jika ambisi Anda salah tempat dan didorong oleh kemauan dan keinginan yang dangkal, supaya saya bisa jadi ketua ini, ketua itu. Berapa lah pertanyaannya ya, saudara? Berapa lama kita mau jadi ketua ini, ketua itu? Ya, paling tinggi 10, 12, 15 tahun. And then what? Lalu sesudah itu apa? Ya, kalau kita hanya hasilnya ujung-ujungnya kita tidak berkenan kepada Tuhan, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi ambisi Anda salah tempat, kalau itu didorong oleh kemauan dan keinginan yang dangkal, Anda akan menemukan diri Anda terus-menerus tidak puas. Kalau Anda cuma menginginkan yang Anda nilai, yang Anda beri nilai, yang Anda hormati adalah hal-hal yang dunia tawarkan, Anda tidak akan pernah puas, tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi kalau ambisi kita tempatkan untuk berkenan kepada Tuhan, atau seperti, bukan hanya berkenan kepada Tuhan, ya, apa yang Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Ya, jadi itulah sebabnya ambisi itu adalah apa yang kita hormati. Tapi sini kita lihat, ini ambisi pribadi nih Rasul Paulus. Oh, kenapa pendeta bilang harus ambisi itu bukan kehormatan kita, kehormatan Tuhan. Tapi mari kita lihat dulu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus saat dia berbicara tentang kehormatanku, my ambition. Ya, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat, ya, tetapi ya, dikatakan apa? Ini tentang apa kehormatan ini? Itu pada saat dia membawakan pemberitaan firman Tuhan itu. Itulah ambisinya. Pemberitaan itu tidak dilakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus tidak mau mengabarkan Injil di Yerusalem. Kenapa? Orang sudah banyak dengar tentang Kristus. Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya sudah berbicara di Yerusalem. Rasul Paulus katakan apa? Ambisiku, kehormatanku itu adalah membawa Injil bukan di tempat-tempat yang Kristus sudah dikenal, tetapi di tempat-tempat di mana Kristus belum didengar. Itulah sebabnya ambisi daripada Rasul Paulus adalah apa? Mengkhotbahkan Injil ke orang-orang kafir, orang-orang yang belum pernah sebelumnya mendengarkan tentang Yesus. Itu ambisi pribadi. Dan ini ambisi pribadi ya yang suci. Kenapa? Karena itu bukan fokus kepada dirinya. Injil yang dia miliki, Injil yang dia terima. Oleh sebab hasil pada saat ya dia sudah bertemu dengan Kristus di dalam perjalanan menuju ke Emmaus, ya. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Kristus, dia mendapatkan Injil tersebut. Dia rindu untuk bagikan kepada orang lain supaya orang datang kepada Tuhan. Jadi kalau ambisi saudara dan saya untuk membuat Allah berkenan, dan salah satu hal yang Allah berkenan adalah saudara dan saya membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran Injil, maka
Itu adalah sesuatu hal yang dapat kita lakukan. Ya, itu adalah satu yang kita lakukan. Jadi pertanyaannya bagi saudara dan saya sehubungan dengan ambisi, ya, apakah ambisi kita ini ambisi yang suci, ya, atau berpusat pada diri kita sendiri? Ya, kalau itu adalah tujuannya, is my ambition, ya, sesuatu yang ambisi saya ingin mengabarkan Injil, saya akan memberitakan tentang Kristus, saya ingin membagikan pengetahuan yang saya miliki, entah itu dalam sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Dan kalau hasil daripada apa yang kita lakukan, goal kita, tujuan-tujuan kita, pengharapan yang kita lakukan itu melebihi kehidupan kita atau bukan untuk reputasi kita sendiri, maka itu adalah ambisi yang suci untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kalau pekerjaan itu tetap maju, bahkan setelah kita meninggal sekalipun, ya, setelah kita meninggal tetap pekerjaan Tuhan itulah yang tetap maju, lebih daripada reputasi kita, maka itu adalah ambisi yang suci. Ya, itu adalah ambisi yang suci. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, ya, kalau saya pernah menjadi dosen di Unclub, menjadi dosen di Ethiopia, tapi apa yang saya lakukan itu bukan supaya saya dikenal dan lain sebagainya, ya. Kalau itu tujuan kita supaya saya dikenal, maka saya mungkin saya memiliki ambisi yang tidak suci. Tapi kalau itu dapat membawa mantan-mantan mahasiswa saya menjadi pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Tuhan, kalau itu adalah ambisi saya membawa mereka dekat dengan Tuhan, maka kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena saya orang yang pintar, saya seorang yang memiliki pendidikan, tetapi karena saya mengetahui bahwa Tuhan telah menggunakan saya. Mazmur 127 ayat 1 katakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun Fisdak, jikalau bukan Tuhan yang memimpin mahasiswa-mahasiswi di teologi di Unclub maupun di Ethiopia, maka sia-sialah saya sang dosen itu apa? Mengajar. Dengan kata lain, jikalau bukan Tuhan yang membangun, Tuhan yang mengajar, atau apalah Tuhan yang memimpin, maka sia-sialah usaha-usaha orang yang membangunnya. Jadi itu poin pertama. Apakah kita melihat ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh Tuhan dan terus akan apa? Berkesinambungan, bukan hanya berpusat pada reputasi kita. Poin kedua, apakah reputasi tersebut untuk melayani umat-umat Tuhan atau untuk melayani saya? Apakah apa yang saya lakukan saat ini, apakah ini adalah pencitraan diri pendeta Rantung? Ya, bicara setiap malam 1,5 tahun lebih ini, supaya saya mendapatkan pencitraan, atau apakah ini saya lakukan agar supaya kita memperoleh kekuatan? Itulah pertanyaan yang harus saya tanyakan di dalam diri saya pribadi. Apa yang saya sedang lakukan ini? Apa yang usaha keras ini saya lakukan untuk apa? Kalau itu untuk memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan, biarlah kita dapat berkata, ya, seperti Daud, ya. Lalu tahulah Daud dalam 2 Samuel 5 ayat 12 bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umatnya. Kenapa? Karena Tuhan menegakkan Daud. Ya, Tuhan yang menegakkan dia oleh sebab apa? Agar supaya itu dapat menjadi pelayanan bagi umat-umat Israel. Poin ketiga, apakah kita harus bertanya, ya? Yang poin kedua tadi, apakah yang kita lakukan ini adalah untuk umat-umat Tuhan atau untuk pertanyaan pertama untuk reputasi saya? Pertanyaan ketiga, apakah ya ambisi saya ini untuk melayani sebaik-baiknya? Ambisi saya untuk melayani saya sebaik-baiknya ini adalah karena disebabkan oleh ada memiliki kerendahan hati di dalamnya dan juga tugas yang harus kita lakukan, vocational, ya. Vocational, bukan personal, bukan ke pribadi, bukan usaha pribadi, tetapi vocational saya adalah apa? Vocational saya adalah Tuhan telah memanggil saya untuk bekerja baginya. Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk bekerja baginya, bukan untuk personal, usaha-usaha personal. Ya. Dan inilah, ya, apakah kita memiliki kerendahan hati? Dan inilah penekanan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kalian ingin menjadi pemimpin, layani orang lain. Jadilah yang paling mudah. Seakan-akan kalianlah yang melayani. Yesus saja membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada saat itu, murid-murid Yesus bergumul, siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi kita lihat perubahan begitu hebat terjadi, kerendahan hati terjadi kepada mereka. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka menjadi rendah hati sesudah peristiwa Yesus disalibkan? Karena mereka melihat
Yesus yang disalib. Bagaimana mungkin sebelum dia mati kita berpikir siapa yang akan berada di sebelah kiri atau kanan Yesus di dalam kerajaannya. Bagaimana mungkin raja dunia, raja alam semesta mati di kayu salib. Ya, mati dalam keadaan hina. Kita semua memiliki ambisi duniawi, oleh sebab kita tidak mau dihina. Aduh, saya ini berasal dari keluarga kecil, saya berasal dari suku terkecil, kami direndahkan. Tapi kalau saya menjadi pemimpin ini, waduh, orang akan menghormati saya. Tapi Yesus tidak demikian. Dari seorang yang sangat dihormati, anak Allah, Allah sendiri yang sangat dihormati, tetapi dia mengosongkan dirinya, mati di kayu salib dengan cara yang apa? Dengan cara yang terhina. Tidak heran, setelah melihat kematian Yesus, setelah melihat Yesus yang disalibkan, dan kemudian mereka melihat Yesus naik ke surga, anak Allah terangkat ke surga. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Ya. Yang tadinya mereka gontok-gontokan, berkelahi, siapa yang harus berada di samping kiri dan kanan raja ini, atau di samping kiri Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka sekarang apa? Memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati mereka? Kisah 2:14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang dalam khotbahnya pertama, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lalu dia kemudian apa? Berkhotbah. Nah, kenapa ini satu ayat yang signifikan? Signifikannya apa? Karena di sini dikatakan apa? Maka bangkitlah Petrus berdiri. Di sini kenapa saya katakan ini signifikan? Karena bahasa Inggrisnya katakan and Peter step forward. Petrus maju ke depan. Di mana apa? Dengan ke-11 rasul itu apa? Di belakang Petrus. Kalau mereka belum melihat Yesus yang disalibkan, mereka akan tarik Petrus. Jangan sampai Petrus yang berdiri di depan. Mereka akan tarik menarik. Ya, mereka akan tarik menarik, tidak mau seorang ke depan. Ya mungkin seperti permainan sepak bola antara Italia dan Inggris. Defendernya Italia tarik nih pemain Saka, pemain Inggris supaya jangan sampai dia maju ke depan. Itu poinnya, itulah manusia ya. Jangan sampai ada yang di depan. Tapi pada saat setelah mereka melihat Yesus, anak Allah, mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit dan naik ke surga, maka ke-11 murid-murid ini tidak pernah lagi berpikir, aduh kenapa mesti Petrus yang di depan? Kenapa bukan kita? Siapa sih dia? Siapa dia? Tidak lagi mereka. Tidak lagi mereka berpikir seperti itu. Mereka persilahkan Petrus step forward, berdiri di depan mereka. Kenapa? Karena ke-11 rasul-rasul itu telah melihat Yesus, anak Allah yang mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita harus tarik orang-orang lain supaya mereka jangan berada di depan kita, dan kita yang harus berada di depan mereka supaya ambisi kita terpenuhi? Kalau itu masih terjadi, masih ada dalam ambisi-ambisi pribadi kita, mari kita lihat Yesus. Ingat terus, Yesus yang mati di kayu salib. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada kira-kira dari Papi, mungkin dari Papi Mami, silakan. Very clear, sudah bagus. Thank you. Dari Om Rain mungkin, silakan. Ya, ada satu. Terima kasih, Pendeta. Saya selalu yakin bahwa tiap-tiap pelajaran sekolah sahabat yang keluar itu memang tepat pada waktunya. Ya, pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari setiap kuartal. Dan ada satu ayat di Alkitab, bolehkah ini kita katakan suatu ambisi? Ya. Di dalam pertama Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ini kan ambisi tadi. Kan menghendaki untuk menjadi penilik jemaat. Saya pikir begini, penilik jemaat atau pimpinan-pimpinan dulu itu risikonya berat. Aniaya lebih dulu, pimpinan dulu, masuk penjara Petrus. Nah, jadi waktu itu kalau sampai jadi pimpinan, memang itu satu hal yang indah katanya ya di dalam ini. Bagaimana Pendeta? Kira-kira ada?
Iya, betul, betul. Artinya saya tidak mempersalahkan ya. Rasul Paulus sendiri katakan adalah ambisiku, ya. Jadi dia memiliki ambisi, tapi pertanyaannya sekali lagi, untuk apa ambisi tersebut? Ada satu kutipan Ellen White yang dari Christ Object Lesson ya, yang saya ingin tambahkan juga pada saat ini di halaman 332. Dia katakan apa? Jadilah ambisius. Wah, seringkali kita bilang, oh kita harus punya ambisi, tapi jangan jadi ambisius. Tapi pena inspirasi katakan apa? Jadilah ambisius, be ambitious. Untuk apa? Untuk diri kita. Inilah. Tidak salah untuk memiliki ambisi, tidak salah menjadi ambisius, tapi untuk apa ambisius itu? Kepada siapa kita tempatkan kemuliaan atau yang kita hormati itu ya? Jadi katakan apa? Jadilah ambisius untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengembangkan setiap karunia karakter, mengembangkan setiap karunia karakter. Dalam setiap fase pembangunan karakter Anda harus menyenangkan Tuhan. Kalau kita berambisi untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan kita menjadi ketua jemaat, ketua conference, ketua uni, ketua divisi, ketua general conference, kalau itu untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan dan dipercayakan, go ahead, ya. Tetapi mari kita bertanya, apakah itu untuk menyenangkan hati saya, hati keluarga, hati apa ya? Itulah. Jadi pertanyaannya itu kita kira kembali kepada motifnya itu apa? Ya, motifnya itu apa? Agar supaya saya memiliki satu reputasi yang tadinya tidak saya miliki, masa saya cuma pendeta-pendeta terus di ujung-ujung sana pendeta ya, perlu juga di kantoran dulu lah saya jadi pendetanya ya. Jadi lihat kira-kira apakah itu untuk memuliakan Tuhan atau kita memuliakan diri kita? Apakah kita ingin menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita, hati suami atau istri atau anak-anak, tapi hati Tuhan yang terutama. Ya, terima kasih Om Rain. Terima kasih.